Bagaimana menanggapi ini dalam perspektif hukum? Moga Mas Saiful. Baik. Mas Faris, terima kasih kesempatannya. Luar biasa tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, KPA, dan akademisi kita dari UIN. Okay. Tapi sebelum masuk ke situ saya ingin sampaikan pertama bahwa isu HIV itu harus kita pahami bahwa ini bukan hanya sekedar isu kesehatan saja, tapi ini sudah masuk pada isu sosial, isu ekonomi, pendidikan, hukum, bahkan politik gitu. Oleh karena itu keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan HIV ini semua harus dilibatkan. Kalau dalam kacamata kita disebut dengan pendekatan pentahelik gitu. Jadi semua harus dilibatkan, semua sektor harus terlibat. Jadi ini tugas kita. Penting sekali. Yang kedua, mengenai tentang tingginya kasus HIV, ini memang harus dilihat dari dua sisi tadi, sisi positif sama sisi negatif. Sisi positifnya memang untuk menuju eliminasi itu, memang harus ditemukan sebanyak-banyaknya, dan itu bagian dari kerja keras teman-teman di lapangan, itu harus kita apresiasi. Tingginya kasus itu sebuah apresiasi, harus kita apresiasi sebagai bukti kerja keras. Tinggal PR-nya bagaimana tata laksana pengobatannya, biar nggak sampai putus pengobatan di tengah jalan, terus minum ARV, dan bagaimana menciptakan ODIF, orang dengan HIV ini bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain yang ada di sekitarnya, itu penting. Nah ini yang kemudian nanti akan kita diskusikan lebih mendalam. Lalu selanjutnya, mengenai tentang fenomena memang yang sisi negatif harus kita lihat dari temuan kasus yang tinggi tadi, bahwa ternyata memang usia produktif khususnya anak-anak muda ternyata jumlahnya sangat tinggi sekali. Dari sisi negatif ternyata perilaku dari masyarakat kita khususnya anak generasi kita itu sangat menentukan, karena memang tadi disebutkan 90% penularan melalui media transmisi seksual, hubungan seksual. Yeah. Nah kalau anak-anak berarti hubungan seksual di luar nikah. Ada fenomena pergaulan bebas free sex yang luar biasa. Nah ini menjadi PR tidak hanya Dinas Pendidikan, KPA, Dinas Kesehatan, tetapi semuanya, pondok pesantren, kemudian LMS, LSM penggiat, dan semua orang tua tentunya, orang tua. Dan ini kabar baiknya Mas Faris. Selama ini memang paradigma persetubuhan dan perzinahan, hubungan di luar nikah itu di KUHP kita yang lama sejak dulu memang paradigmanya yang bisa dipidanakan itu hanya mereka yang terikat dalam hubungan atau ikatan perkawinan itu. Oleh karena itu orang merasa kalau hubungan di luar pernikahan ketika didasari atas konsensualitas atau suka sama suka, maka tidak bisa dipidanakan. Hanya aspek moral saja, tidak menyentuh aspek hukum. Tapi sekarang, ya ini kabar baiknya, di KUHP terbaru kita, Undang-Undang 1 tahun 2023 yang akan berlaku tahun depan ini, Januari, kualifikasi yang disebut persetubuhan dan perzinahan itu tidak hanya pada orang yang terikat perkawinan, tapi laki-laki, perempuan di luar pernikahan bisa masuk kualifikasi persetubuhan. Itu diatur di pasal 411 ayat 1 disebutkan bahwa perzinahan, persetubuhan yang dilakukan oleh orang di luar bukan suami atau istrinya bisa dipidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal 10 juta rupiah. Ini maksud saya sampaikan adalah saya titip kepada Dinas Pendidikan untuk bisa disosialisasikan kepada anak-anak, lalu kepada orang tua, bahwa ini bagian dari peringatan bahwa hubungan seksual di luar nikah tidak hanya soal moral, tapi ada aspek dan konsekuensi hukumnya. Sehingga paling tidak ini memiliki efek deterrent untuk menakut-nakuti dan paling tidak bisa mengurangi tingkat hubungan seksual atau hubungan bebas ini, pergaulan bebas. Karena terakhir kalau kita lihat survei dari KPAI, tingkat angka hubungan seksual di luar pernikahan itu tinggi sekali. Nah mudah-mudahan dengan berlakunya KUHP kita yang terbaru, nanti ada efek deterrence. Sehingga anak-anak, generasi muda kita, orang tua kita bisa menggunakan regulasi kita yang terbaru ini paling tidak
untuk mencoba bagaimana mencegah anak-anak agar tidak sampai melakukan hubungan seksual di luar nikah tadi. Mas Saiful, ini delik aduan bukan? Nah, meskipun memang deliknya aduan, tapi aduan ini kan diadukan oleh orang tua. Artinya orang tua punya kesempatan di sini untuk mengontrol anak-anaknya menggunakan ketentuan terbaru ini. Paling tidak mereka tahu konsekuensinya tidak hanya soal etik, tidak hanya soal moral, tapi ada konsekuensi hukum. Sehingga ini penting orang tua bisa tahu regulasi kita yang terbaru. Sehingga anak-anak bisa disosialisasikan. Selain juga penting juga tidak hanya aspek hukum, aspek pendidikan reproduksi ya, kesehatan reproduksi untuk mengerti bagaimana perilaku seksual yang baik. Saya kira itu penting untuk tetap disosialisasikan. Artinya ini butuh keterlibatan semua pihak, Mas Faris di sini. Untuk paling tidak kita melihat dari sisi negatif, ternyata angka penularan HIV, data kasus kita ternyata anak-anak muda kita tinggi. Ya. Artinya anak-anak muda ini berarti belum menikah. Berarti pergaulan bebas kita luar biasa. Dan ini harus kita tekan dan kita harus bagaimana meningkatkan edukasi KIE kita ya. Teman-teman dinas pendidikan, semuanya orang tua ya, bagaimana ke anak-anak kita. Ini saya kira PR penting kita. Kalau kemudian tadi menyambung pertanyaan bagaimana cara kita paling tidak untuk mengurangi, meminimalisir penularan dari ya kegiatan seksual yang di luar semestinya, di luar pernikahan. Itu. Oke, baik. Aplaus dulu untuk Mas Saiful Firdaus, Tulungagung Lawyers Club.